Berikutnya kita ke persamaan gas ideal. Jadi rumusnya seperti ini. PV sama dengan N kecil RT. Kalian mungkin sudah nggak asing lagi dengan persamaan ini ya. Kalian sudah sering pakai waktu di kimia. Oke, di sini P ini adalah tekanan. Tapi bedanya gini, kalau di kimia dulu kan tekanan satuannya pakai ATM. Di sini satuannya harus pakai SI, yaitu Pascal. Dan V ini volume, kalau di kimia kita pakai liter ya. Di sini satuannya pakai meter kubik. Terus kalau kalian lihat di tabel satuan ini ada dua macam satuan, satuan SI dan satuan lazim. Apa bedanya? Nanti saya akan terangkan. Oke, lanjut ke N. N ini adalah jumlah zat dalam mol ya. Atau kalau dalam SI kita pakai kilomol. Kemudian R ini adalah tetapan gas ideal. Dan T adalah suhu dalam Kelvin. Oke, berikutnya rumus N. N besar atau jumlah partikel yang satuannya atom atau molekul itu sama dengan N kecil atau jumlah zat dikali N0. N0 ini adalah bilangan Avogadro yang kalau kita kenal besarnya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Oke, mungkin waktu di kimia dulu rumusnya seperti ini. X sama dengan N kali L gitu kan ya. X ini adalah jumlah partikel dan L ini adalah bilangan Avogadro. Di sini diganti simbolnya, X itu diganti dengan N besar dan L itu diganti dengan N0, tapi prinsipnya sama. Oke. Nah, selanjutnya seperti ini. Dari rumus N besar sama dengan N kali N0 ini, N0 kalau misalkan kita pindah ke ruas kiri, berarti kan N besar per N0 sama dengan N kecil atau sama dengan jumlah zat. Kita substitusi ke rumus persamaan gas ideal akan menjadi seperti ini. N kecilnya berubah menjadi N besar per N0. Oke. Nah, selanjutnya R per N0 ini dikenal dengan tetapan Boltzmann atau K. Jadi K atau konstanta Boltzmann yang besarnya 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per mol Kelvin, ini rumusnya adalah K sama dengan R per N0. Jadi kalau misalkan K sama dengan R per N0, maka R per N0 ini boleh kita ganti dengan K kan? Berarti persamaan gas ideal akan menjadi seperti ini. PV sama dengan N besar KT. Oke, di mana N ini adalah jumlah partikel dan K adalah tetapan Boltzmann. Jadi N kecil R diganti dengan N besar K, kayak gitu. Oke. Nah, di kimia kita juga sudah kenal dengan rumus ini, M sama dengan N kali AR atau MR ya kan? Massa sama dengan jumlah zat dikali massa atom relatif atau massa molekul relatif tergantung atom atau molekul. Di sini juga sama, ini rumusnya kepake. Selanjutnya, M0 sama dengan M per N. M0 di sini adalah massa sebuah partikel. Jadi massa satu buah partikel. Satu buah partikel itu satu buah atom atau satu buah molekul. Sama dengan massa dibagi jumlah partikel. Masuk akal ya? Massa ini kan massa keseluruhan M ini. Dibagi N, dibagi jumlah partikelnya. Berarti kan kalau massa dibagi jumlah partikelnya, artinya kan massa satu buah partikel ini berapa? Itu adalah M0. Oke, kita lanjut ya. Berikutnya saya akan menerangkan bagaimana hubungan antara hukum Boyle-Galusak dengan persamaan gas ideal. Jadi di slide sebelumnya saya sudah menerangkan kalau hukum Boyle-Galusak itu rumusnya P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, persamaan gas ideal kan seperti ini. P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Berarti kan kalau pada kondisi awal P-nya P1, V-nya V1, T-nya T1. Berarti kan P1V1 sama dengan NR-T1 gitu kan. T1 kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti P1V1 per T1 sama dengan NR. Oke. Terus pada kondisi kedua, pada kondisi akhir, berarti kan P2V2 sama dengan NR-T2. Kalau kita pindahkan T2 ke ruas kiri, berarti P2V2 per T2 sama dengan NR juga. Nah, hukum Boyle ini kan tadi P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2. Nah, kita dapatkan rumus di sini P1V1 per T1 sama dengan NR. P2V2 per T2 juga sama dengan NR. Berarti kalau kita gabung akan menjadi P1V1 per T1 sama dengan P2V2 per T2 sama dengan NR besar. Atau kita juga bisa kembangkan lagi menjadi sama dengan N besar dikali K. Ya kan? Gampangannya seperti ini kan N kecil R besar diganti N besar K kecil kan sama aja. PV sama T-nya kan sama, berarti boleh kita tuliskan seperti ini. Oke? Nah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang satuan SI dan lazim. Di sini saya bedakan warnanya, ada 3 macam warna, hitam, merah, sama biru. Yang warna hitam ini satuan SI dan lazimnya sama. Tekanan harus dalam Pascal, volume dalam meter kubik, suhu dalam Kelvin, dan jumlah partikel dalam atom atau molekul. Nah, terus yang warna merah-merah ini yang berbeda antara SI dengan lazim. Kalau massa, ini SI-nya kilogram, satuan lazimnya gram. Jumlah zat, satuan SI-nya kilomol, satuan lazimnya mol. Nah, kalau misalkan massanya kilogram, jumlah zatnya kilomol, berarti kalau AR atau MR-nya kan kilogram per kilomol.
Kalau misalkan satuan lazim berarti kan gram per mol. Kalau kalian lihat di sini, kilogram per kilomol sama gram per mol itu kan sebenarnya sama aja. Seperti kilonya dicoret gitu ya. Makanya saya kasih warna biru ini. Artinya ini meskipun kelihatannya berbeda, tapi sebenarnya nilainya sama. Jadi ini saya tulis sama dengan gitu ya. Nah, terus yang berbeda lagi adalah tetapan-tetapannya. Di sini R, tetapan gas ideal, kalau kita pakai SI, itu 8.314 Joule per kilomol Kelvin. Dan kalau pakai satuan lazim itu 8,314 Joule per mol Kelvin. Karena ini dalam mol dan ini dalam kilomol. Selanjutnya kalau bilangan Avogadro yang kita kenal kan 6,02 kali 10⁻23 partikel per mol kan. Dalam 1 mol kan ada 6,02 kali 10⁻23 partikel. Tapi kalau dalam 1 kilomol berarti kan 1000 kali lipatnya. Berarti 6,02 kali 10⁻23 ini kita kali 1000. Atau kali 10⁻3 berarti 6,02 kali 10⁻26 partikel per kilomol. Oke? Nah, selanjutnya konstanta Boltzmann atau K. Kalau pakai satuan lazim itu 1,38 kali 10⁻23 Joule per mol Kelvin. Kalau pakai Joule per kilomol Kelvin tinggal dikali 1000. 1,38 kali 10⁻20 Joule per kilomol Kelvin. Nah, tapi tips dari saya seperti ini. Khusus untuk di persamaan gas ideal ini, sebaiknya pakai satuan lazim. Jadi pakai yang kanan. Ya, kalau terpaksa pakai SI nggak apa-apa, tapi harus disesuaikan ya, nilai R, N0 sama K-nya berbeda. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Tentukan volume dari gas oksigen dengan massa 3,2 gram pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 2 kali 10⁻5 Pascal jika diketahui massa molekul relatif gas oksigen sebesar 32 gram per mol. Oke, kita data dulu yang diketahui. Di situ ada massa M sama dengan 3,2 gram. Kita nggak perlu jadikan kilogram karena kita maunya pakai satuan lazim aja. Oke, pada suhu berarti T. T-nya harus Kelvin ya, tapi ya 27 kita tambahkan 273, berarti sama dengan 300 Kelvin. Terus ada tekanan P. P sama dengan 2 kali 10⁻5 Pascal. Jika diketahui massa molekul relatif itu MR. MR-nya gas oksigen 32 gram per mol. Kita disuruh mencari volume. Nah, kalau kalian lihat di sini ada P, T, terus ada M sama MR, suruh nyari V. Berarti logikanya kita pakai persamaan gas ideal ya. Persamaan gas ideal PV sama dengan nRT. Kita pakai yang satuan lazim aja. Jadi P-nya di sini 2 kali 10⁻5. Terus V-nya ini dicari sama dengan N. N ini kan mol. Nah, molnya belum diketahui. Dicari dari mana? Kita pakai M sama MR itu. Berarti N sama dengan M per MR. Ini ya. Berarti sama dengan 3,2 per MR-nya 32. Berarti hasilnya 0,1 mol. Kita masukkan kembali ke persamaan gas ideal. 0,1. Nah, R-nya karena kita pakai satuan lazim berarti 8,314 ya. Lalu T-nya 300. Oke. Di sini 0,1 dan 0 dicoret ya. Jadi tinggal 30. Terus 2 kali 10⁻5V sama dengan 8,314 kali 30 itu hasilnya 249,42. V-nya kalau kalian hitung ini 249,42 dibagi 2 ya, berarti 124,71. 10⁻5 pindah ke kanan berarti 10⁻⁻5. Oke, kalau kita jadikan bentuk baku berarti 1,2471 kali 10⁻⁻3. Satuannya meter kubik. Jadi kita dapatkan volume gas oksigen tersebut adalah 1,2471 kali 10⁻⁻3 meter kubik. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan suhu dari gas oksigen jika massa jenis oksigen 1,3 kg per meter kubik dan tekanannya 108.082 Pascal. Diketahui massa molekul relatif gas oksigen 32 gram per mol. Kita data dulu yang diketahui ya. Jadi di situ massa jenis itu ρ. ρ sama dengan 1,3 kg per meter kubik. Terus ada tekanan P. P-nya 108.082 Pascal. Di situ ada MR. MR itu 32 gram per mol, gini ya. Nah, terus di sini kita disuruh mencari suhu. Ya kan? Suhunya berapa? Sama, kita awali dari persamaan gas ideal. PV sama dengan N dikali R dikali T. Nah, di sini ada ρ. Dari mana bisa muncul ρ? Seperti ini. Jadi di sini P kali V tetap, terus N kita ubah menjadi M per MR dikali R dikali T. Karena N atau mol sama dengan massa dibagi MR gitu kan. Terus V kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti P sama dengan
MRT per MR-nya dikali sama V, berarti V kali MR, gini. Ngerti ya? Terus M per V ini kan kita tahu ini rho. Oke? Berarti istilahnya kita bisa buat rumus baru, yaitu P sama dengan rho dikali R dikali T per MR, seperti itu. Oke? Kita masukkan. P-nya di sini 108.082 sama dengan rho-nya di sini 1,3, tapi hati-hati di sini satuannya masih SI, kilogram per meter kubik. Kalau pakai satuan lazim, masih ingat tadi, masanya harus dalam gram, tapi volumenya meter kubik. Nah, terus gimana? Berarti kalau masanya gram, volumenya meter kubik, rho-nya atau M per V berarti kan gram per meter kubik. Jadi ini kita jadikan gram per meter kubik atau kali 1000 ya. Berarti 1300 gram per meter kubik. Jadi kita masukkan rho-nya 1300. 1300, R-nya kita pakai satuan lazim berarti 8,314. T-nya dicari, MR-nya 32. Oke? Jadi di sini 108.082 sama dengan 1300 dikali 8,314 itu hasilnya adalah 10.808,2 T per 32. Ini kalau kalian coret, ini 10 ya yang di kiri. Jadi T-nya sama dengan 32 dikali 10, berarti 320 Kelvin. Oke, kita dapatkan suhu dari gas oksigen tersebut adalah sebesar 320 Kelvin. Kita ke contoh soal berikutnya. Pada tekanan 2 atm dan suhu 27 derajat Celcius, suatu gas ideal bermasa M berada di dalam bejana tertutup dengan volume V. Kemudian gas yang sama bermasa 2M dimasukkan ke dalam ruangan tersebut. Lalu volume ruangan dijadikan sepertiga V dan suhunya diturunkan menjadi 100 Kelvin. Tentukan tekanan gas sekarang. Diketahui 1 atm sama dengan 10⁵ Pascal. Jadi di sini ceritanya ada dua keadaan ya. Keadaan pertama itu yang di kalimat pertama ini. Kemudian keadaan kedua, gas ini ditambahkan lagi sebesar 2M. Terus volumenya diubah dan juga suhunya diubah. Oke, jadi kita data dulu yang diketahui. Kita pakai 1 untuk mula-mula dan 2 untuk akhir. Jadi di sini P1 ya, tekanan mula-mula sama dengan 2 atm. Kita jadikan Pascal, berarti kali 10⁵ ya. 2 kali 10⁵ Pascal. Terus di situ suhu, berarti T1, suhu mula-mula 27 kita tambahkan 273. Berarti 300 Kelvin. Terus diketahui di situ bermasa M besar, berarti itu masa mula-mula ya. M1 sama dengan M, gini. Dalam bejana tertutup dengan volume, berarti V1-nya V. Oke, kemudian sekarang ke keadaan yang kedua, keadaan akhir. Kemudian gas yang sama bermasa 2M dimasukkan. Artinya gini, tadi awalnya keadaan pertama kan masanya M besar. Terus ditambahkan lagi 2M. Artinya masa akhir atau M2 itu sama dengan M ditambah 2M. Ngerti ya? Sama dengan 3M berarti totalnya setelah ditambahkan 2M itu. Oke, kemudian volume ruangan dijadikan sepertiga V, berarti itu V2. Sama dengan sepertiga V, lalu suhunya diturunkan, berarti T2 menjadi 100 Kelvin. Di situ sudah Kelvin, jadi langsung aja 100K gini. Tentukan tekanan gas sekarang, berarti P2-nya berapa. Oke, untuk mencari tekanan di sini kan ada tekanan, suhu, volume, sama massa. Kita pakai rumus persamaan gas ideal yang lengkap, jadi PV sama dengan nRT. Lalu kita pakai cara bagi rumus. Jadi gini, PV kan sama dengan nRT. Untuk keadaan pertama kan P1V1 sama dengan N1RT1, gini kan. Kemudian keadaan kedua, P2V2 sama dengan N2RT2, berarti kan kayak gini. Terus kita bagi rumus, ruas kiri kita bagi, ruas kanan kita bagi, lalu tanda sama dengannya kita hapus. Kita ganti satu aja di tengah, seperti ini. Oke, kita masukkan ya. P1 berarti 2 kali 10⁵ 5. V1 V per P2-nya dicari. V2-nya sepertiga V. Sama dengan N1. N1 di sini kita pakai rumus N sama dengan M per MR ya, karena kan di sini diketahuinya massa. Jadi di sini M1 per MR. MR nggak ada MR1, nggak ada MR2 ya, karena di sini kan gas yang sama. Kalau gasnya yang sama berarti MR-nya pasti sama, nanti kita coret. Kemudian di sini R bisa dicoret ya. Jadi kita langsung T1. T1 berarti 300 per yang bawah berarti M2 per MR dikali T2, T2-nya 100. Oke, kalau sudah kita coret-coret yang bisa dicoret. Ini V dan V dicoret ya.
Kemudian ini kan sepertiga di bawah, kita naikkan aja menjadi kali 3. 3 dikalikan 2 kali 10 pangkat 5 berarti 6 ya, 6 kali 10 pangkat 5 per P2. Oke, yang ruas kanan di sini MR-nya bisa kita coret. Oke, M1-nya kita masukkan M. 300 sama 100 kita coret dulu ya, berarti ini tinggal 3, yang bawah habis. Jadi M dikali 3 per M2-nya berarti 3M ya, M2-nya 3M dikali 1, sudah habis. Jadi M bisa dicoret, 3 juga bisa dicoret. Jadi P2 kita dapatkan sebesar 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, jadi jawabannya tekanan gas sekarang adalah sebesar 6 kali 10 pangkat 5 Pascal. Tekanan gas ideal dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan mV kuadrat per 3V. Hati-hati di sini yang atas ini V kecil, yang bawah ini V besar. P itu tekanan gas dalam Pascal, M itu massa gas dalam kilogram, dan V kecil ini adalah kelajuan efektif gas dalam meter per sekon. V kecil ini kadang-kadang juga dinyatakan sebagai VRMS atau singkatan dari root mean square. Kenapa kok bisa root mean square? Nanti akan saya terangkan. Kemudian di sini per 3V ya, V ini V besar atau volume gas dalam meter kubik. Oke, rumus tekanan gas ini merupakan rumus yang sangat penting karena nanti rumus-rumus berikutnya mulai kelajuan efektif gas, energi kinetik gas maupun energi dalam dari gas semuanya diturunkan dari rumus ini. Oke. Berikutnya kita ke kelajuan efektif gas. Kelajuan efektif gas ada 3 rumus. Rumus yang pertama, VRMS sama dengan akar 3P per rho. Saya akan coba buktikan ya dari rumus ini menjadi rumus ini. Oke, jadi di sini kita mulai dari rumus P sama dengan mV kuadrat per 3V. Lalu seperti ini. Kalau kalian lihat di sini kan ada M per V, massa dibagi volume. Massa dibagi volume itu kan massa jenis atau rho. Berarti rumus ini boleh kita ganti menjadi P sama dengan rho V kuadrat per 3. Ini ya. Lalu, karena kita mau mencari V, berarti yang lain, rho dan 3 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti jadi 3 dikali P per rho sama dengan V kuadrat. Jadi kalau kalian akar, maka V sama dengan akar 3P per rho. Oke, jadi terbukti ya rumus yang pertama. Sekarang kita ke rumus yang kedua. Rumus yang kedua di sini VRMS sama dengan akar 3RT per MR. Saya akan buktikan pakai rumus tekanan ya. Jadi kita mulai dari rumus tekanan. P sama dengan mV kuadrat per 3V. Lalu di sini 3V kita kalikan ke kiri, berarti 3PV sama dengan mV kecil kuadrat. Lalu seperti ini, masih ingat persamaan gas ideal? PV kan sama dengan nRT ya. Artinya di sini PV ini boleh kita ganti dengan nRT. Sehingga akan menjadi 3nRT sama dengan mV kuadrat. Oke, selanjutnya seperti ini. N kita pindahkan ke ruas kanan. Berarti 3RT sama dengan mV kuadrat per N. M per N ini apa? M per N ini berarti kan MR. Karena kan M sama dengan N kali MR. Jadi kalau MR sama dengan M dibagi N, massa dibagi mol. Berarti rumus ini kita ubah lagi. 3RT sama dengan MR dikali V kuadrat. MR kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti 3RT per MR sama dengan V kuadrat. Sehingga kalau kita akar, maka V sama dengan akar 3RT per MR. Terbukti ya rumus yang kedua seperti ini. Oke, sekarang kita ke rumus yang ketiga. VRMS sama dengan akar 3KT per M0. Sama, kita akan buktikan rumus yang ketiga ini mulai dari rumus tekanan. P sama dengan mV kuadrat per 3V. Sama, 3V kita kalikan ke kiri. 3PV sama dengan mV kuadrat. Lalu di sini seperti ini. PV, kalau tadi kan sama dengan nRT. Tapi PV itu kan juga sama dengan N besar K kali T. Ingat ya. Jadi sekarang PV kita substitusi dengan NKT. Jadi 3NKT sama dengan mV kuadrat. Nah, kemudian seperti ini. Kita tahu bahwa M0 itu kan sama dengan M per N. Massa sebuah partikel sama dengan massa total dibagi jumlah partikel. Sehingga kita bisa ubah menjadi M sama dengan N dikali M0. Oke? Jadi ruas kanan yang ada M ini kita ganti N kali M0. Jadi 3NKT sama dengan N dikali M0 dikali V kuadrat. N kita coret ruas kiri dan ruas kanan. Lalu M0 kita pindah ruas kiri. Berarti 3KT per M0 sama dengan
V kuadrat. Kalau kita akar, maka V sama dengan akar 3KT per M0. Terbukti ya, rumus yang ketiga VRMS sama dengan akar 3KT per M0. Nah, lalu seperti ini. Kenapa disebut RMS atau root mean square? Root mean square itu artinya adalah kecepatan rata-rata dan disebut root square karena di sini ada akar. Rumusnya pakai akar, jadi disebutnya RMS seperti itu. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan kalau VRMS itu punya 3 rumus. Yang pertama akar 3P per rho, P ini adalah tekanan dan rho ini adalah massa jenis. Dan rumus yang kedua adalah akar 3RT per MR. R ini tetapan gas ideal, T ini adalah suhu mutlak dalam Kelvin, dan MR ini adalah massa molekul relatif. Kalau misalkan atom ya AR, diganti AR gitu ya, massa atom relatif. Dan rumus yang ketiga VRMS sama dengan akar 3KT per M0. K di sini adalah tetapan Boltzmann yang 1,38 kali 10 pangkat min 23 Joule per mol Kelvin itu. Kemudian T adalah suhu mutlak dalam Kelvin dan M0 adalah massa sebuah molekul gas. Oke, nah dari 3 rumus ini yang kepake yang mana? Tergantung yang diketahui di soal, jadi kalian harus mendata dulu apa yang diketahui untuk bisa menentukan pakai rumus pertama, rumus yang kedua, atau rumus yang ketiga. Oke, ngerti ya? Berikutnya kita ke energi kinetik dan energi dalam gas. Jadi di sini bedanya energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh satu partikel, jadi energi untuk satu partikel. Sedangkan energi dalam atau kadang-kadang juga disebut dengan usaha dalam ya. Jadi energi dalam sama usaha dalam itu sama. Itu adalah energi yang dimiliki oleh keseluruhan, jadi total. Jadi total keseluruhan partikel yang ada di dalam suatu wadah atau suatu bejana itu energinya berapa? Ngerti bedanya ya? Satuannya sama-sama dalam Joule karena kan energi. Oke, saya akan buktikan rumus energi kinetik ya. Energi kinetik itu kan kita tahu rumusnya setengah mv kuadrat. Tetapi di sini energi kinetik dalam hal ini adalah energi kinetik yang dimiliki oleh satu partikel. Jadi massa di sini ini kan kalau cuma M artinya kan massa keseluruhan. Kalau cuma satu partikel, M-nya ini harus kita ubah menjadi apa? Massa satu partikel, ingat M0 ya berarti. Jadi kita ubah EK sama dengan setengah M0 V kuadrat. Kita kasih indeks 0 gitu. Oke, kemudian 2 kita pindahkan ke ruas kiri berarti jadi 2EK sama dengan M0 V kuadrat. Oke, selanjutnya kita mulai dari rumus tekanan. Tekanan tadi rumusnya apa? P sama dengan mv kuadrat per 3V. Oke, nah M di sini adalah massa keseluruhan. Jadi kalau mau dijadikan M0 atau massa sebuah partikel, kita harus kalikan dengan N. Jadi kita substitusi P sama dengan N dikali M0 V kuadrat per 3V. Karena kan M atau massa keseluruhan sama dengan M0 massa sebuah partikel dikalikan jumlah partikel itu. Oke, kemudian di sini 3V kita kalikan ke kiri, berarti 3PV sama dengan N dikali M0 V kuadrat. Tadi dari persamaan yang pertama, ini kan 2EK. Berarti ini kita ganti dengan 2EK. Ini ya. Terus gini, PV itu apa rumusnya? PV itu bisa NRT, bisa NKT. Saya akan gantikan dengan NKT. Kalau NKT berarti 3NKT sama dengan yang kanan berarti 2N dikali EK. Ini kan? N-nya bisa kita coret. Lalu 2-nya pindah ke ruas kiri, berarti 3 per 2 KT sama dengan EK. Didapatkanlah rumus EK sama dengan 3 per 2 KT. Rumus yang ini. Oke, nah terus kalau misalkan usaha dalam gimana? Usaha dalam itu kan energi total. Tadi kan energi satu partikel. Kalau satu partikel 3 per 2 KT, kalau total gimana? Ya tinggal dikali N. U itu N kali EK. Jadi kalau EK-nya 3 per 2 KT, maka U-nya ya 3 per 2 NKT. Atau kita bisa ganti dengan 3 per 2 NRT. Karena kan PV sama dengan NKT, PV juga sama dengan NRT. Jadi NKT sama dengan NRT. Gitu ya. Nah, ternyata EK yang sama dengan 3 per 2 KT ini hanya berlaku pada gas yang monoatomik dan gas diatomik yang bersuhu rendah yang kurang dari 250 Kelvin. Gas-gas diatomik yang bersuhu lebih dari ini ternyata tidak memenuhi teori ini. Menyimpang dari teori ini. Ternyata EK-nya bukan 3 per 2 kalau suhu sedang, 5 per 2, 5 per 2 KT. Dan kalau suhu tinggi, ini EK-nya 7 per 2 KT. Batasnya kalau suhu rendah ini kurang dari 250 Kelvin, kalau suhu sedang ini antara 250 sampai 500 Kelvin, dan kalau suhu tinggi ini 500 Kelvin. Tapi ini khusus untuk diatomik ya, kalau monoatomik mau suhu rendah, sedang, tinggi, tetap 3 per 2 KT. Oke? Nah, selanjutnya seperti ini, angka di depan KT yang 3 per 2, 5 per 2, maupun 7 per 2, ini disebut dengan F atau derajat kebebasan.
Jadi rumus umumnya bisa kita katakan seperti ini. EK untuk satu partikel itu FKT. F-nya ini tergantung kalau monoatomik atau gas di atomik suhu rendah ya 3/2. Kalau gas di atomik suhu sedang 5/2. Kalau gas di atomik suhu tinggi 7/2. Gitu ya. Dan rumus umum energi atau usaha dalam itu berarti U sama dengan FNKT atau FNRT. Seperti itu. Kalau untuk keterangannya sama ya. Di sini K ini adalah tetapan Boltzmann, T ini suhu mutlak dalam Kelvin, U ini energi atau usaha dalam, N besar ini berarti jumlah partikel, kalau N kecil ini berarti mol atau jumlah zat ya, R ini tetapan gas ideal yang 8,314 Joule per mol Kelvin. Oke, paham sampai sini? Kita langsung ke contoh soal. Dalam suatu ruangan terdapat 800 mg gas dengan tekanan 1 atm, di mana 1 atm sama dengan 10⁵ Pascal. Jika kelajuan rata-rata partikel tersebut adalah 300 meter per sekon, tentukan volume ruangan tersebut. Oke, kita data dulu yang diketahui ya. Di situ ada 800 mg kan massa itu ya. M-nya sama dengan 800 mg. Kita jadikan SI berarti jadi kilogram ya. 800 kali 10⁻⁶ atau 8 kali 10⁻⁴ kg. Lalu di situ tekanan 1 atm berarti P-nya 10⁵ Pascal. Kelajuan rata-rata berarti V sama dengan 300 meter per sekon. Kita disuruh mencari volume V besar berapa. Kita pakai rumusnya tekanan ya, berarti kalau gini ya. Berarti P sama dengan mV kuadrat per 3V. P adalah 10⁵, M adalah 8 kali 10⁻⁴, dikali V kecepatan 300 meter per sekon dikuadratkan, berarti 90.000 ya, per 3V. Oke, kita coret-coret dulu di sini 10⁻⁴ sama 0-nya 4 ini dicoret berarti ya. Terus 3 sama 9 dicoret jadi 3. Lalu V kita kalikan ke kiri berarti 10⁵V sama dengan 24. Jadi V sama dengan 24, 10⁻⁵ ke kanan berarti 10⁻⁵. Atau kita jadikan bentuk baku, V sama dengan 2,4 kali 10⁻⁴ meter kubik. Jadi kita dapatkan volume ruangan tersebut adalah 2,4 kali 10⁻⁴ meter. Kita ke contoh soal berikutnya. Diketahui tekanan gas X pada suhu 27 derajat Celcius sama dengan tekanan gas Y pada suhu 127 derajat Celcius. Jika massa molekul relatif gas X 4 kali gas Y, tentukan perbandingan massa jenis gas X dan Y. Jadi di sini ada dua macam gas X dan gas Y. Tekanannya sama. Jadi Px sama dengan Py gitu ya. Terus di situ suhunya gas X, Tx berarti ya, itu 27 derajat Celcius. Langsung kita jadikan Kelvin tambah 273. Berarti 300 Kelvin. Oke, terus Ty suhunya Y 127 ditambah 273 berarti 400 Kelvin. Lalu di situ diketahui massa molekul relatif, berarti Mr. Mr-nya X sama dengan 4 kali Mr-nya Y. Tentukan perbandingan massa jenis gas X dan Y, berarti rho X dibanding rho Y ini berapa. Oke, di sini kita punya rumus kan P sama dengan mV kuadrat per 3V, tapi nggak bisa dipakai karena V kecil nggak tahu, V besar nggak tahu. Jadi yang diketahui kita lihat di sini Mr, terus ada T, kita pakai persamaan gas ideal aja, ya kan? Kalau persamaan gas ideal itu kan PV sama dengan nRT. Jadi kalau P, kita pindahkan V ke kanan, P sama dengan nRT per V, gitu ya. Jadi langsung kita masukkan di sini. Karena Px sama dengan Py, berarti kita bisa masukkan N-nya X dikali R dikali T-nya X dibagi volumenya X sama dengan N-nya Y dikali R dikali T-nya Y dibagi volumenya Y. Ini ya, R boleh kita coret. Terus di sini, mol kita pecah menjadi massa per Mr. Karena yang diketahui di sini perbandingan Mr-nya. Mr-nya X 4 kali Mr-nya Y. Jadi kita bisa jadikan Mx dikali Tx, Mr-nya langsung kita taruh bawah. Berarti Mrx dikali Vx. Gini ya, sama dengan yang kanan sama. Berarti masanya Y dikali Ty per Mr-nya Y dikali Vy. Oke, kalau sudah, M dan V ini kita gabung. Mx per Vx ini kita jadikan rho. My per Vy juga kita jadikan rho. Berarti rho X sama rho Y gitu ya. Jadi di sini rho X dikali Tx langsung kita masukkan aja. 300 per Mrx. Mrx itu 4 Mry. Langsung kita masukkan. Yang kanan berarti sama dengan My per Vy kita jadikan rho Y. Lalu Ty-nya di situ 400 Kelvin per Mr-nya Y tetap Mry. Jadi bisa kita coret kiri dan kanan seperti ini. Oke, lalu kita coret lagi 0-nya sama 0-nya ini. Habis itu kita kali silang ya.
Jadi 3 rho X sama dengan 4 dikali 4, berarti 16 rho Y. Karena kita mau mencari perbandingan rho X dan rho Y, kita pindahkan rho Y ke kiri bawah. Berarti rho X per rho Y sama dengan 16, 3-nya ke kanan, berarti per 3 ya, 16 per 3. Sehingga kita bisa dapatkan rho X dibanding rho Y sama dengan 16 banding 3. Oke, jadi perbandingan massa jenis gas X dan Y adalah 16 banding 3. Kita ke contoh soal berikutnya. Jika kelajuan efektif atom argon pada suhu 17 derajat Celcius adalah 430 meter per sekon, tentukan suhu agar kelajuan efektifnya menjadi 2 kalinya. Oke, jadi di sini ada 2 keadaan ya. Keadaan pertama itu pada suhu 17 derajat Celcius, ini kita misalkan T1. T1-nya 17 derajat Celcius, langsung kita jadikan Kelvin, berarti plus 273, berarti 290 Kelvin. Kelajuannya berarti itu V kecil 1 ini ya, 430 meter per sekon. Tentukan suhu, berarti yang ditanya T2, agar kelajuan efektifnya menjadi 2 kalinya. Berarti V2-nya adalah 2 kalinya, 2 kali 430. Ini kan, 860 meter per sekon. Oke, jadi di sini kita pakai cara bagi rumus ya. V itu kan rumusnya akar 3RT per MR. Jadi kalau misalkan ini V1, terus ada lagi V2, kalau V2 berarti sama dengan akar 3RT2 per MR. Yang ini tadi yang atas T1, berarti gini, kita bagi rumus, ruas kiri dibagi, ruas kanan dibagi, lalu tanda sama dengannya kita hapus saja, kita jadikan 1 di tengah. Jadi seperti ini. Lalu sebelum kita masukkan, kita coret-coret dulu ya. Yang sama di sini 3R sama 3R. Lalu MR-nya bisa kita coret juga, karena kan sama-sama argon, cuma beda suhu aja. Jadi tinggal akar T1 per akar T2 yang di kanan. Kita langsung masukkan. Berarti V1-nya 430 per V2-nya 860, sama dengan akar T1, berarti akar 290 per akar T2. T2-nya nggak tahu. 430 dan 860 dicoret ya, jadi 1 sama 2. Lalu kita kuadratkan kedua ruas. Setengah dikuadratkan berarti 1/4. Yang kanan dikuadratkan berarti akarnya hilang. 290 per T2. Kita kali silang. T2 sama dengan berarti 290 kali 4. Kalau kalian hitung hasilnya 1160 Kelvin. Oke? Jadi suhu agar kelajuan efektif menjadi 2 kalinya adalah sebesar 1160 Kelvin. Kita ke contoh soal berikutnya. Suatu gas ideal memiliki tekanan P, volume V, dan energi kinetik EK dalam ruang tertutup. Jika tekanan gas diturunkan menjadi 1/4 kali semula, sedangkan volumenya dinaikkan menjadi 2 kali semula, tentukan energi kinetiknya sekarang dalam EK. Jadi di sini ceritanya ada 2 keadaan ya, keadaan awal dan keadaan akhir. Kita data dulu yang diketahui. Di situ tekanan awal ya, P1 berarti P. Terus volume awalnya V1 itu V. Energi kinetik awal EK1-nya itu juga EK. Terus tekanan gas diturunkan. Berarti P2 ya, menjadi 1/4 semula, berarti 1/4 semulanya dari P, berarti 1/4 P. Dengan volumenya V2 dinaikkan menjadi 2 kali semula, berarti 2V. Tentukan energi kinetiknya sekarang dalam EK, berarti EK2-nya ini berapa EK? Gitu. Nah, kita lihat, rumus EK itu kan 3/2 KT, atau kalau kita pakai rumus umum, FKT gitu ya, dimana F adalah derajat kebebasan. Gini, ini gasnya sama, berarti kan F-nya sama, terus K itu pasti sama. Jadi EK ini hanya dipengaruhi oleh T atau suhu. Tapi di sini yang diketahui bukan suhu, tapi tekanan sama volume. Terus gimana? Masih ingat hukum Boyle-Gallusac yang P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2? Kita pakai itu dulu untuk menghitung T2 ini berapa T1 atau perbandingan suhu awal dan suhu akhir ini berapa. Kalau perbandingan suhu awal dan suhu akhir ini diketahui, maka kita juga bisa cari perbandingan energi kinetik awal dan akhir. Ngerti ya? Jadi jembatannya adalah pakai hukum Boyle-Gallusac. Kita masukkan rumusnya. P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Masih ingat kan? Kita masukkan P1 di situ P, V1 di situ V, per T1-nya nggak tahu. Sama dengan P2. P2-nya di situ 1/4 P. V2-nya 2V. T2-nya juga nggak tahu. Kita cari perbandingan T2 dan T1 nanti. Pokoknya kita bikin persamaan aja. Terus kita coret-coret. P dan P, V dan V. 1/4 dan 2 juga dicoret. Jadi tinggal 2 ini. Kita kali silang. Berarti T2 sama dengan setengah T1. Kita dapatkan, oh ternyata suhu akhir ini setengah dari suhu awal. Nah, kalau segini gampang. Kita masukkan ke rumus EK. Kita pakai cara bagi rumus ya. EK itu kan sama dengan FKT tadi. Berarti kalau EK1 itu FKT1. Kalau EK2 ya sama dengan FKT2. Kita bagi rumus, ruas kiri kita bagi, ruas kanan kita bagi. Tanda sama dengannya kita hapus, kita jadikan 1 di tengah seperti ini. F derajat kebebasan sama, kita coret, K juga kita coret. Jadi tinggal EK1 per EK2 sama dengan T1 per T2. Jadi sama dengan T1 kita biarkan T1. T2 kita ganti dengan setengah T1. T1-nya dicoret. Berarti EK1 per EK2 sama dengan 1 dibagi setengah 2 ya.
Terus tadi EK1-nya kan EK. Berarti EK per EK2 sama dengan 2. Berarti kita kalikan EK sama dengan 2 EK2. Berarti kalau EK2 sama dengan 2 pindah berarti setengah EK gitu. Jadi energi kinetiknya sekarang adalah sebesar setengah EK atau setengah dari energi kinetik mula-mula. Kita ke contoh soal berikutnya. Tentukan energi kinetik dan energi dalam dari 64 gram gas oksigen atau O2 pada suhu 27 derajat Celcius. Diketahui massa molekul relatif gas oksigen sebesar 32 gram per mol. Oke, di sini kita data dulu yang diketahui. Itu ada massa ya, massanya 64 gram. Kita nggak usah jadikan SI, biarkan pakai lazim aja ya. Terus suhunya T 27 derajat Celcius tambah 273 ya. Jadi sama dengan 300 Kelvin. Lalu di situ ada massa molekul relatif Mr sama dengan 32 gram per mol. Oke, kita cari EK dulu ya. EK di sini kan gas oksigen. Gas oksigen ini diatomik karena di sini O2. Terus suhunya 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Masih ingat tadi kalau 300 itu masuk yang mana? Masuk yang suhu sedang. Ya, karena kan kalau suhu rendah itu kurang dari 250 Kelvin, suhu sedang itu antara 250 sampai 500 Kelvin. 300 kan di antara 250 sampai 500. Kalau suhu sedang artinya apa? Artinya F atau derajat kebebasannya sama dengan 5/2 gitu ya. Jadi EK sama dengan F dikali K dikali T. Jadi F-nya kita masukkan 5/2 dikali K, K-nya ini tetapan Boltzmann ya. 1,38 kali 10 pangkat min 23 dikali T, T-nya 300. Oke, kita coret 2 dan 300 ini 150. 5 kali 1,38 kali 150 kalau kalian hitung hasilnya adalah 1035 kali 10 pangkat min 23. Kalau jadikan bentuk baku berarti 1,035 ya. Komanya maju 3 berarti kali 10 pangkat min 20. Satunya joule ya. Berarti kita sudah dapatkan EK atau energi kinetik adalah 1,035 kali 10 pangkat min 20 joule. Oke, selanjutnya kita cari energi dalam. Energi dalam di sini U sama dengan N jumlah partikel dikali EK. Gini kan. Tapi N-nya masih belum tahu. Ya. Jadi kita harus cari N dulu. N di sini kita cari molnya dulu, berarti mol sama dengan M per MR, massa dibagi MR ya. Massanya itu 64 dibagi MR-nya 32, berarti kita dapatkan 2 mol di sini. Selanjutnya kita pakai rumus N besar, jumlah partikel sama dengan N dikali N0. Ini ya. N-nya adalah 2, N0-nya kita pakai bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti N sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23. Atau kalau kita jadikan bentuk baku 1,204 kali 10 pangkat 24. Oke, kita masukkan N ke rumusnya U atau energi dalam. Berarti 1,204 kali 10 pangkat 24 dikali EK-nya tadi kan sudah kita dapatkan sebesar 1,035 kali 10 pangkat min 20. Kita kalikan. Kalau kalian hitung 1,204 kali 1,035 itu adalah 1,24614. 10 pangkat 24 sama 10 pangkat min 20 berarti 10 pangkat 4. Oke, jadi kita dapatkan usaha atau energi dalam dari gas oksigen tersebut sebesar 1,24614 kali 10 pangkat 4, satuannya adalah joule. Oke.